Yo, halo abang-abangku. Gua udah baca beberapa manhwa nih. Dan ini 15 rekomendasi manhwa menurut gua. Gak usah banyak bacot, biar gak kelamaan, langsung aja. Yang pertama, Lin Chong Hyung Jun, manusia yang terkurung di dalam apartemennya sendiri. Gara-gara orang tuanya beli apartnya untuk dapetin banyak keuntungan. Nah, tapi si Chong Hyung Jun ini harus dapetin apartnya ini selama 2 tahun baru cair. Tapi di saat itu kekacauan terjadi, peperangan monster zombie, dan itu udah 2 tahun di saat beli apartnya. Jadi ya nggak dapat pajaknya. Tapi lo harus tahu Chong Hyun Jun ini awaken yang punya skill cakep, tapi awakennya adalah penguasa wilayah. Jadi makin gak bisa keluar dari wilayahnya. Jadi kekurungan dia dari apartnya. Dan di waktu dia udah bingung, semua persediaan pokok habis, tiba-tiba monster nyerang dan nabrak apart CMC dan mati. Disitulah levelnya tiba-tiba naik dan dia mendapatkan miliaran uang dan bisa untuk beli barang dari skill store-nya. Dan dia punya skill juga untuk bisa ngurusin kekuatan orang lain dan bisa ngasih berkah dari skill penguasanya, kayak ngasih nge-awaken gitulah. Jadi si MC ini tuh kalau mau keluar harus memperluas wilayahnya dengan cara beli store, tapi kadang harganya itu miliaran. Dan dia itu pengen nyelamatin orang tuanya yang di luar dengan jarak dia dan orang tuanya 10 km. Jadi dia harus memperluas wilayahnya. Jadi dia untuk dapetin uangnya itu dia buka store dia sendiri dengan jual ke penghuni wilayahnya, punya tim perangnya sendiri dan memperluas wilayahnya dan nambah apart pemukiman hingga biaya kamarnya. Jadi menurut gua ini cukup bagus, gak terlalu ada unsur komedinya, tapi dari segi cara kepintaran otak si MC kayak ngebangun negara dan ada rasa bumbu sedih keluarga gitu. Nama manhwanya The Ultimate Shut-in, recommend. Yang kedua, kenalin Zom dari kata sambung zombie yang masih hidup dari peradaban kuno ribuan tahun lalu. Dan dia adalah seorang raja zombie. Sebelumnya dia adalah manusia biasa, tapi setelah jadi zombie dia berpikir kenapa zombie dan manusia suka bertempur. Dan dia pun merubah dirinya, olahraga, angkat beban, berenang, makan protein 3 kali sehari dan lanjut senam, nonton ibu-ibu jing. Dan jadilah dia kuat banget dan dia selalu ingin mendamaikan zombie dengan manusia. Tapi dengan kekuatannya itu dia benar-benar OP mirip Saitama. Gak percaya? Nih, angkat tanah, belah bumi, terbang ke bulan. Nah, jadi dia itu kadang suka ke negara manusia untuk membeli makanan, tapi mobilnya diangkat dan dia lompat ke negaranya. Dan ditanya sama bocil zombinya, kenapa nggak dipakai aja mobilnya? Dan si MC bilang nggak punya SIM, nggak bisanya. Dan dia itu selalu memiliki musuh yang pada OP juga. Maka dari itu dia selalu menjaga bumi dari para musuh-musuhnya. Jadi ini seru banget, kocak abis, udah banyak bro, 126 chapter, nama manhwanya Mr. Zombie. Yang ketiga, gue tahu banyak banget manhwa manga yang bagus sudah jadi anime, tapi ini benar-benar gila. Menceritakan Hans, seorang pro player game Pick Me Up, game yang bergenre action strategi, dan game ini adalah game pay to win, menggacak karakternya, tapi dalam game ini kalau karakternya mati gak bakal bisa balik lagi. Dan di saat itu Hans sedang memainkan gamenya, tiba-tiba semua karakternya mati dengan cepat oleh bosnya, dan dia berpikir itu bug, tapi tiba-tiba bosnya melihat ke layar dan tiba-tiba dia tersummon ke dalam gamenya yang sedang dia mainkan. Dan di situ dia mulai dengan beberapa orang lainnya yang dia masuk oleh gacha, dan mereka bingung di mana ini dan tiba-tiba mereka dipaksa untuk masuk dungeon. Dan di situ Hans tahu kalau mati nggak akan balik lagi. Dia pun try hard parah untuk menyelesaikan dungeon ke-1 itu. Tapi di situ banyak banget yang wafat. Dan dalam game ini Hans tahu ada user yang memainkan game ini dan selalu bisa mengatur cara main timnya. Dan di situ dengan pengalamannya dia bermain game ini, dia mencari cara untuk bertahan hidup dan namatin game ini. Hans ini bukan karakter OP, makhluk biasa aja, tapi dengan pengalaman dan caranya tahu gimana game ini dia berkembang dari bintang 1 awalnya menjadi lebih kuat. Gue bener-bener rekomen, namanya Pick Me Up. Kalau yang belum baca gue rekomen parah. Kalau mau baca gue udah simpan di deskripsi nama manhwanya, oke? Yang keempat, menceritakan kehidupan yang dipenuhi peperangan yang terjadi. Kenalin Ryumin, seorang regresi yang ke-99 kalinya dan mencapai tahap akhirnya sendiri. Dan di situ dia di fase terakhir untuk mengalahkan monster-monsternya. Lanjut ke bos terakhirnya. Tapi di saat beres membantai semua monster semua dan akan lanjut ke bos terakhirnya, dia tidak bisa masuk karena kan syarat harus memiliki party 5 orang. Dan karena dia tidak memenuhi syarat, sistem menerangkan untuk membuat dia mati. Dan disitulah dia mati ke 100 kalinya regresi kembali. Dan dia kembali ke tempat awal, titik awal bencana terjadi dan Dewi turun. Dan Dewi menerangkan akan sebuah game yang menjadikan orang menjadi player, tapi hanya di umur 15-29 saja yang akan ikut gamenya. Dan di situ dia memulainya dan kembalinya si Ryumin mengambil karakter yang sudah dipakai puluhan kali dan nickname-nya juga Black Society yang sudah dipakai puluhan kali. Dan di situ dia memulai kembali membantai semua monster quiz dan menjadi peringkat 1 di setiap round. Dan di dunia ini lo mati, di game lo mati juga di dunia. Tapi kalau lu cacat atau lu luka itu tidak akan membawa ke dunia nyatanya. Dan game ini selalu diadakan 1 bulan 1 kali di awal bulan. Dan disitulah Ryumin, seorang regresi ke 100 kalinya, harus mencari tim untuk menantang di fase akhirnya dan membunuh Dewi tersebut. Ini menurut gua manhwa ini keren jos sih artnya, bikin betah cok. Dan manhwa ini udah 63 chapter, udah banyak juga. Nama manhwanya The 100 Regresi of the Max Level, saya rekomend. Yang kelima, ceritakan MC yang terisekai
ke dalam dunia gamenya sendiri, yaitu Heroic Legend of Arhan, game action, adventure, dan monster yang tiada habisnya. Dan dia masuk ke karakter NPC biasa, Corin Lodge, dan di saat itu dia akan membantu si karakter utama, karena dia tahu semua permainannya, dan saat itu dia bertemu dengannya dan menjadi bestie, membantu dari awal chapter, membantu dalam segi kuis, naikin statnya, membantu peperangannya di sampingnya agar karakter utama gak mati, hingga dia menjadi duo hebat dalam gamenya hingga menyelamatkan banyak orang. Tapi anehnya semua partinya cowok dan si MC nggak pernah lihat karakter cewek yang dalam video game tersebut. Padahal di video game ini karakter ceweknya aduhai semua. Dan di situ berjalanlah terus. Dan tiba-tiba dia menemukan item-item milik karakter cewek dan itu semua dipajang di inventory si karakter utama sampai karakter wanitanya ditangkap. Dan di situ dia ribut karena semua ini dan karakter utama bilang karena jalur pembawaan kuis si MC terlalu banyak kerugian. Dan ternyata si karakter utama juga adalah seorang player dan di saat itu mereka berantem dan plot twistnya rupanya karakter utamanya suka sama si MC dan hanya ingin dia menjadi dunianya gejik. Dan disitulah si MC langsung ditahan dan tiba-tiba mendapat notif rupanya si karakter utama mati. Alhamdulillah. Dan si MC regresi lah kembali ke awal dan di sini dia memulai dengan cara yang beda dan langsung membunuh si karakter utama agar tidak terjadi lagi. Nama manualnya I Kill Academy Play. Rekomen. Yang keenam, menceritakan seorang anak pemimpin gangster. Tiap hari dia disiksa dari kecilnya, hingga dia berteman dengan seorang wanita dan selalu berbagi keluh kesahnya. Hingga suatu hari mereka berjanji akan berkuliah di Seoul bareng. Tapi wanita membuat kesalahan mendatangi bapaknya si MC untuk jangan memukulinya dan bilang kamu gak pantas jadi ayahnya. Dan sampai si MC baru datang ke rumahnya melihat rupanya teman ceweknya telah dipukuli juga. Dan di situ kemarahan dia memuncak dan membawa pes bunga dan memukuli ayahnya sendiri hingga dia koma di rumah sakit. Sampai-sampai saat itu MC divonis di penjara 3 tahun akan tindakan rencana pembunuhan. Di penjara remaja itu si wanita selalu menyenguknya dan di situ si MC sering dibully di dalam hanya untuk uang untuk bantu si wanita dari dalam penjara. Sampai suatu hari bokapnya keluar dari rumah sakit, dia tahu gimana cara bangkitin anaknya dan di situ dia langsung membunuh si wanita oleh anak buahnya. Dan di situ mulainya si MC yang biasa dibully tidak mau melawan sekarang dia mulai bangkit dan ayahnya bilang kalau kau mau membunuhku kuasai penjara ini karena dalam penjara ada anak buahnya dengan identitas tato naga. Disitulah dia mulai menghabisi semuanya, mengejar dan membunuh ayahnya seorang pemimpin gangster terkuat. Ini cakep bro artnya dan udah 58 chapter juga udah banyak. Nama manualnya Javanely Present. Yang ketujuh, kenalin Jim Chang Chol, seorang mahasiswa pertanian yang sangat cerdas, tapi kecerdasannya itu malah dimanfaatin sama orang-orang sekitarnya untuk dan di situ dia pun stres dengan semuanya hingga dia kesal dan marah diperlakukan seperti budak. Dan dengan menghilangkan stresnya dia pun memainkan game Paladin of Blood hingga dia menamatkan gamenya hingga ke 19 kalinya hingga dia grading level hingga level 990. Dan di saat dia mau menamatkan ke 20 kalinya soal dia malah ketarik ke gamenya hingga dia terbang ke tempat karakternya. Dan melihat karakternya dia merasa jijik sama karakternya yang dia buat. Dan di situ dia malah drip belok malah ke Demon Lord. Dan di situ dia stres dikarenakan karakter yang dia buat di dewa mulai menghabisi para monster. Dan di situ pun dia berpikir dengan 1000 IQ-nya dan dapat ide dan saat peperangan akan dimulai dia ngasih perintah terakhir dengan idenya. Memerintahkan mulai sekarang kita akan menghentikan serangan dan mulai bertani. Di situ pun dia disebut konyol oleh semua pasukannya. Hingga setelahnya pasukannya memulai pemberontakan ke si MC. Jadi ini cakep banget, udah 24 chapter manhwa baru. Nama manhwanya What a Beautiful Harvest Demon Lord. Yang ke-8, kenalin Kang Hyun, seorang chef terkenal di Korea yang selalu memenangkan kejuaraan memasak hingga Paris Internasional dan hingga lulus dari salah satu dari 3 sekolah memasak. Hingga selalu diberi undangan acara TV dengan kejagoannya memasaknya. Tapi semua itu mati dikarenakan fansnya yang sangat brutal hingga fansnya pernah menerobos masuk dapur hingga membuat semua chef tidak suka padanya. Dan hingga para netizen mencemoohnya dan bilang modal muka bukan skill memasak dan membuatnya stres hingga dia kehilangan pengecap rasanya karena stres dan psikologinya kena. Dan dokter menyarankan untuk berlibur. Dia pun pergi berlibur ke tempat terpencil dikarenakan traumanya pada netizen dan di sana dia memulai restoran di tempat bekas kakeknya untuk menghilangkan penyakitnya. Dan di situ yang dia lakukan hanya berlibur, datang ke rumah dulu kakeknya dan di saat masuk ke rumah kakeknya tiba-tiba dia terperosok dan tiba di dunia yang lain dengan hewan-hewan yang aneh, muka imut badan berotot, hingga ketemu anak dari dewa serigala dan hingga dia bertemu dengan ras-ras yang berbeda-beda karena kan mereka suka dengan masakan si MC hingga dia membantu di pedesaan tepatnya dengan cita rasa masakannya. Jadi manhwa ini cakep buat lulu pada yang suka slice of life dan segi art enak dengan si MC yang sedang menghilangkan stres kayak yang nonton. Nama manhwanya Healing Life Through Camping in Underworld. Rekomen. Yang ke-9, berawal peperangan besar di dunia lain, seorang Ji-hook yang terisekai jadi necromancer yang sangat kuat selama 30 tahun, bahkan Raja Iblis hilang dalam sebentar. Jadi di saat udah beres melawan Raja Iblis, si Ji-hook ini bisa pulang ke bumi dengan membawa stuk emas untuk menghabiskan masa pensiunannya di bumi. Karena dia sudah nguli 30 tahun jir isekai, jadi dia beli ke bumi pengen pensiunan dan baliklah dia ke bumi. Lo tahu pas dia cek berangkas gate-nya, emasnya yang dia simpen lama-lama di isekai nggak bisa dibawa balik jir.
Dan setelah dia frustasi, tiba-tiba dia merasakan ada mana gate muncul. Pas keluar tanpa sadar, bumi juga tiba-tiba bermunculan gate dan banyak awakening di mana-mana. Lo tahu dia dengan skill necromancer-nya dia ngapain di bumi? Jadi Sun Jingwoo, pantai monster, jadi penguasa. Enggak, Jir. Dia pakai kekuatannya malah buka bisnis, Jir. Pakai necromancer-nya. Emang gila, dari buka jasa porter, upgrade angkutan porter, skeleton, sampai dia buka perusahaan sepatu baju, bilang semuanya pakai tengkorak necromancer, Jir. Pegawainya goblok. Sampai lu tahu bisnisnya gacor, gila. Nama manualnya Howard Catastrophic Necromancer Retires. Recommend. Yang ke-10, ceritakan desa terpencil Bui Chonri, desa yang tertutup yang di dalamnya selalu melakukan perdukunan dan persetanan, desa yang selalu melakukan tumbal untuk menjual jiwanya ke ibunda untuk mendapatkan kelebihan. Dan di sini MC kita adalah seorang cucu dari salah satu dukun yang menjaga desa agar aman, tapi salah satu dukun lagi selalu membuat penumbalan dalam desa untuk mencari kelebihan. Dan di kala itu bokap si MC adalah seorang polisi dan dia selalu ke desa Bui Chonri ini untuk membantu masyarakat memberi makanan. Tapi di kala itu dia menemukan sebuah kejanggalan. Ada yang sudah menumbalkan seseorang dan mengeremasinya, dan sisa tulangnya ada di tungku dan diambil oleh si bapak MC dan dia tertangkap basah. Dan neneknya menyuruh cepat pulang, dan di situ dukun satu laginya mengetahui tersebut dan dia menyuruh para warganya untuk membunuhnya, dan di situ mulai mereka untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Dan di situ semua dihabisi dan hanya MC yang dibiarkan, dan setelah 20 tahun dia mengetahui kematian orang tuanya dan di saat itu dia melakukan pembalasan untuk orang tuanya. Dan dia ke desa Bui Chonri dan ditemukan neneknya telah mati dan pohon penjaga yang dijaga neneknya sudah ditebang, dan disitulah dia sering menemukan hal-hal yang berbau perdukunan, kematian yang tidak jelas dan macam-macam orang yang aneh dan desa yang penuh misterius atas pembunuhan, tumbal dan penyekapan. Dan orang-orang tidak bisa menceritakan hal yang rahasia dalam desa karena kalau melakukannya ibunda akan membuat karma kematian. Ini benar-benar rame, cok. Udah 66 chapter, masih ongoing juga. Nama manualnya Bui Chonri. Yang ke-11, kenalin, Suyoshi, seorang pekerja pengumpul sampah yang bekerja hanya untuk adiknya, yang dikarenakan kakinya yang tertimpa oleh bangunan rumah di saat monster menyerang dan membuat keluarganya mati dan menyisakan dia dan adiknya. Dan di saat dia mencari puing-puing besi, dia menemukan sebuah cincin, dan dia pun turun mengambilnya, rupanya itu item langka, jackpot. Dan MC penasaran dan memakainya, dan di saat memakai cincinnya malah ngasih duri ke dalam kulitnya dan membuatnya tak bisa lepas, dan tiba-tiba dia teleport. Dan tanpa dia sadari, dia teleport ke tempat sucinya para basement orc, dan membuat si MC dijatuhkan hukuman mati. Baru juga masuk, heran banget. Dan di saat hukuman dijatuhkan, cincinnya nyala dan membuat badan si MC diperbaiki kembali dan mengonstruksi tubuhnya menjadi seorang hero. Dan di saat itu tiba-tiba dia bisa mengangkat defense armornya para pemimpin basement. Karena kalau ada yang bisa harus mimpin para basement, dan si MC malah tambah dihukum lah dikarenakan manusia yang mengangkat defense armornya. Dan di situ di saat dia mulai dihukum, Basement King datang dan bilang udah ribuan tahun baru ada lagi yang bisa mengangkatnya. Dan di situ dia harus menanggung bebannya semua para basement. Tapi dikarenakan si MC masih lemah, dia disuruh untuk mengumpulkan kekuatannya dalam 1 tahun dan harus kembali lagi. Dan si MC menyetujui, tapi dia memiliki syarat, yaitu dia harus ikut dengannya. Tahu aja yang besar gini nih. Dan di saat akan mulai, dia baru sadar dia bisa teleport lagi ke bumi, tapi dia baru sadar kalau pindah dunia satu laginya kayak waktunya mati. Dan dia bisa membawa skill dari dunia lain. Dan disitulah dia mulai menjadi hero dan mulai menaikkan levelnya dan mulai membantu ekonomi dengan adiknya. Dan jackpotnya, undiannya besar kali. Nama manualnya and become the strongest hero through the cheat system. Yang ke-12, kenalin Ihyun yang memiliki julukan seorang kaisar petir dikarenakan dia adalah salah satu dari 12 kesatria suci dari berbeda-beda negara yang berhasil menyelesaikan portal paling mustahil dan disebut Hunter Legenda. Tapi setelahnya portal itu akan terbuka lagi 100 tahun kemudian. Dan itu terakhir kalinya mereka berkumpul, dan di situ sedang membahas apa yang akan dilakukan setelah ini beres. Semua memiliki rencana berbeda-beda, tapi MC kita ini memilih hal yang berbeda, berhenti jadi hunter dan membuat semua shock karena dia pengen jadi penulis web novel saja. Dan disitulah mulainya dia belajar, nonton cara yang bagus untuk bikin naskah, aturan yang pertama keseruan, kedua keseruan, ketiga keseruan, itulah caranya. Tapi di perjalanan ini tidak semudah itu dikarenakan selalu banyak pengganggu, ngancurin laptopnya lah baru beres bikin naskah, dan selalu banyak hal yang tak terduga. Dia yang gak ngerti bikinin alur ceritanya yang menarik, karena dia bikin cerita setiap monster tuh langsung satu pukulan mati, tamak merenya. Dikarenakan dia awal akhirnya sudah kuat, gak ngerti rasanya jadi hunter rank F dan naik sampai ke S itu gimana rasanya.
ceritanya. Dan disinilah dia seorang kaisar petir yang ingin menjadi penulis. Ini bagus, ada komedinya dan udah 36 chapter juga. Nama manualnya The Top Ranker Aspiring Real Life Manual. Yang ke-13, menceritakan dunia yang hewan-hewan bisa berubah wujud menjadi manusia karena mereka memohon pada Son of God ingin menjadi manusia, tapi selalu ada syarat yang harus dipenuhi dan tidak semua bisa berubah. Dan disitulah kemunculan Hunter untuk hewan yang berubah jadi manusia. Hingga suatu hari ada beberapa hewan yang tidak suka pada Hunter karena mereka membunuh keluarganya, hingga menanamkan sebuah kutukan tidak bisa hidup hingga umur 17 tahun. Dan itulah MC kita, Nara, seorang manusia biasa yang diberi kutukan oleh seorang roh jahat. Dan saat itu harinya ia berumur 17 tahun. Dan saat itu bola mendekatinya, dan saat dia nendang sepatunya terlempar hingga jatuh ke teman sekelasnya. Yang cool banget, seorang memiliki banyak bakat, jago olahraga, orang-orang senang dengannya, dan tampan, seorang laki-laki populer. Tapi dia aneh, kadang mempertanyakan hal aneh. Kenapa tai berbau kacang? Kayak apa sih pertanyaan kayak Hingga suatu ketika dia tiba-tiba tertabrak mobil dan arwah si Nara ada di luar tubuhnya. Dan ditampolinlah oleh si laki-laki yang sedisbet, dan setelahnya dia di smackdown arwahnya Nara dan masuk lagi lah dia ke badannya. Dan disitulah kehidupannya berubah karena sekarang dia bisa melihat yang sudah pada mati. Jadi manhwa ini cakep, the best komedi, ada romance tipisnya, ada. Udah tamat juga, nama manhwanya Oh Dangun. Yang ke-14, bercerita seorang atlet MMA Hyun Seok, petarung terbaik selama 2 tahun, memiliki pertandingan yang belum kalah sampai dia pensiun dari MMA. Dan di saat itu ia baru pensiunan dan dia malah tertabrak oleh truk saat mau nyebrang. Baru juga anjir pensiun, dan di saat jadi ruh yang dia pikirin bukan hidupnya, tapi uangnya anjir yang dia kumpulin untuk nikmatin masa pensiunannya. Blok emang. Dan setelah beberapa lama dia didatengin oleh malaikat. Dia langsung diberi pilihan untuk tetap mati apa menjadi pahlawan dunia lain dan wanita akan berlari-lari kepadamu. Hyun Seok biasa aja mendengarnya, tidak tertarik karena ya capek cowok kerja lama-lama nggak pensiun. Sampai si malaikat bercerita kalau jadi pahlawan bakal cewek-cewek nyamperin kamu kepadanya sampai cewek-cewek ngajak nikah kamu. Blok marketingnya. Dan di saat itulah malaikat melihat si Hyun Seok, dia menyerah dan bilang mati aja lah. Dan si Hyun Seok pun cepat-cepat menyetujui jadi pahlawan dan hidupkan kembalilah dia. Dan di saat itu dia berpikir kepala desa membawa wanita cantik datang, dia malah dibangunin sama sapi anggota Raja Iblis jir. Dan dimasukinlah dia di penjara tanpa sadar. Dia di dalam penjara, rupanya yang ditipu malaikat wanita itu bukan dia doang, ternyata udah ratusan orang anjir. Dan semua mengaku mereka adalah pahlawan yang dipanggil, dan mereka pun jadi budak lah dari anggota Raja Iblis. Berpikir bakal enak, ternyata malah enak. Nama manhwanya There Are No Bad Heroes in This World. Rekomen. Yang ke-15, kita kan seorang anak yang baru menginjak SMA dan siap-siap untuk melakukan upacara masuk sekolahnya. Dan di saat itu tiba-tiba ada sebuah layar di depan mukanya bilang selamat datang dan dipilih untuk menghentikan Raja Iblis sebelum kelulusan SMA-nya. Dan di situ dia tidak menghiraukannya hingga dia pergi ke acara upacara masuk sekolah. Dan di saat sedang akan beres semua, tiba-tiba kepala sekolahnya meletus kepalanya. Semua orang berpikir prank, tapi di situ satu persatu kepala semua orang meletus dan kekacauan terjadi berlarian. Dan MC kita ikut berlari dan hingga dia berhasil keluar melewati pagar, tapi tidak dengan kepalanya, meletus juga. Disitulah dia berekreasi ke tempat awal lagi, dan dia pikir tadi hanya khayalan, tapi rasanya benar-benar terasa. Dan dia mulai mengklik halaman berikutnya, dan disitu dia di dalam layar diterangkan untuk berteman dengan 3 orang. Dan disitulah dia masih berpikir untuk lolos dari semua, dan dia mengambil baris paling belakang. Dan saat kejadian terjadi lagi, dia lari dan lolos dari kematian massal 300 kepala meledak. Dan disitu dia berpikir akan aman hingga dia pindah sekolah, tapi sistem masih sama. Dan hingga dia di detik-detik lulus SMA di sekolah lain, Raja Iblis datang ke bumi dan menghancurkan semuanya dan membunuh MC dan kembali regresi ke awal, kembali checkpoint. Jadi ini cukup seru, bener seru banget, serius. Dan masalah dan penyelesaiannya berbeda-beda. Nama manhwanya Ghost Story Club Remake. Oke, segitu aja 15 rekomendasi dari gua. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Sama jangan lupa subscribe-nya ya abang-abang, sama tete, sama bantu like-nya ya. Oke, saya dari Meroket Langit. See you next video. Bye-bye.